Nah, terus ada yang saranin juga, kamu minum jus wortel, kamu makan ini, kamu makan itu, kamu beli obat ini, beli obat itu. Aku udah coba semuanya. Aku bahkan beli obat mata minus yang apa itu, yang kayak pil-pil gitu, dan itu nggak ngaruh. Aku ngerasa dibohongi. Mana mahal lagi, satu botolnya itu sekitar 300, dan aku sempat beli dua itu 600, dan itu nihil. Yang pertama. Terus aku juga beli kacamata yang hitam, terus ada apa ya, kacamata hitam, aku lupa nama kacamatanya, pokoknya dia warna hitam, terus ada kayak kotak-kotak kecil gitu, kayak kacamata terapi. Itu aku juga udah pernah beli dan itu nihil juga. Apalagi ya, pokoknya itu dua yang pernah aku coba dan itu hasilnya nihil sama sekali. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena mata aku yang minusnya udah tinggi, jadi tuh nggak ngaruh banyak. Nah, menurut aku buat teman-teman yang punya minus tinggi seperti minus 5 sampai ya pokoknya tinggi, itu nggak ada cara lain selain di las. Dari aku SMP sampai sekarang itu aku baru ganti kacamata itu 3 kali. Aku baru ganti kacamata 3 kali. Dan emang aku sering minum jus wortel, sering makan sayur, sering makan buah, dan itu emang ngaruh sih. Minusnya itu nggak banyak nambahnya. Jadi menurut aku kalau minum jus wortel, pokoknya kayak gitu-gitu, itu dia lebih ke mencegah, bukan mengobati. Jadi kalau untuk mengobati mata yang minusnya udah tinggi, itu menurut aku harus dilasik. Cuma kalau dilasik itu biayanya mahal. Itu aku punya teman yang udah lasik, itu biayanya hampir 30 jutaan. Belum biaya konsul dokternya, belum biaya ini itunya. Ya hampir 30 juta. Hampir 30 jutaan gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin punya dana lebih, mungkin bisa di planningkan untuk klasik, biar nggak pakai kacamata lagi, biar nggak pakai soft lens lagi kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan sharing kacamata apa aja sih yang aku pakai. Ini sebenarnya aku pakai kacamata yang kacamataku yang sebelumnya. Aku tunjukin ini. Bayangin, ini kacamata udah tua banget, ini dari papa aku. Jadi yang ngebeliin ini waktu aku kuliah semester 2. Itu aku ganti yang ini. Ini kayaknya minusnya minus 5 atau 6 kayak gitu. Terus dari semester 2 ke sampai sekarang itu ya tuh cuma nambah satu karena ini termasuk lensa penipisan. Kalau teman-teman lihat, padahal ini minusnya tebal ya, cuma ini termasuk lensa penipisan, dan waktu itu aku pakai lensa Essilor. Ini sama, kalau aku tunjukin ini kayak gini, bisa lihat kan, ini tebal. Kalau dari samping itu kelihatan tebal banget. Ini udah termasuk penipisan loh, kayak gini. Terus kenapa aku milih Essilor gitu? Soalnya Essilor itu lensanya tuh jernih banget, asli. Ini jernih lensanya, dan dia itu kalau kita ngelihat ke laptop, gadget, dia itu kayak sinar apa gitu, lupa namanya. Mungkin teman-teman bisa searching di Google tentang lensa Essilor, dan biayanya itu sekitar 1,5an. Itu baru lensanya, belum gagangnya. Cuma kalau kalian pakai kacamata dengan lensa yang bagus, itu
bakalan bertahan lama gitu. Terus dampak ke mata kalian juga itu bagus, minusnya nggak cepat bertambah kayak gitu. Terus kenapa aku milih lensa Essilor? Itu pertama, sebenarnya aku nggak tahu lensa Essilor itu apa sih, cuma pegawai optiknya ngejelasin aku, ini loh manfaatnya lensa Essilor, mata kamu bakalan kayak gini 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 gini. Dan aku tertarik dan aku coba, dan ya itu emang bagus. Dan sampai akhirnya, ini kan sebenarnya ini lensa Essilor tapi udah tua banget, ini udah nggak manfaatnya udah nggak begitu kerasa. Dan sebenarnya ini dulu jernih, makanya sekarang aku ganti lagi karena karena kacamata lama aku ini emang udah nggak bagus gitu. Terus ada yang nanya, gimana sih ngebedain ini lensanya asli atau enggak? Nah, pertama itu aku datangnya ke optik langganan aku dan aku minta penjelasan sedikit lagi tentang lensa Essilornya itu, dan intinya aku mau dikasih tipis gitu, mau ditipisin lensanya aja biar jangan kelihatan tebal banget itu kayak gini. Ini aja udah tebal padahal udah ditipisin kan. Dan ini di sini aku punya ini. Jadi kalau kita beli lensa Essilor itu kita dapat cardnya kayak gini, bisa lihat nggak sih, blur ya. Dan di sini ada penjelasan gitu tentang ini. Dan ini kan di sini itu ada alamat optiknya yang nyediain lensa Essilornya. Dan ini alamatnya aku cek di web Essilor itu ada, web Essilor resmi itu ada, berarti ini asli gitu kan. Dan ya di sini kartu garansi juga sebenarnya, dan di sini ada keterangan minus gitu. Jadi di sini kiri aku minus 7, silinder 150. Terus kiri itu aku minus 8, silinder 125. Terus yang kanan itu minus 7, silinder 150. Kayaknya aku nyimpan yang lama sih sebenarnya. Tunggu ya, aku cari dulu. Oh, ini ketemu. Oke. Jadi ini bayangan, ini optik aku di Makassar ke ini optik Inaya. Ini optik langganan udah lama. Yang baru optik Inaya juga. Jadi sini ada sama keterangan juga. Ini yang lama. Oh, ternyata ini dari tahun 2013, 3 Oktober 2013. Terus aku ganti yang ke baru itu 20 bulan 12 2020. Jadi tahun 2013 sampai 2020 minusnya itu nambah 1. Minusnya itu nambah 1. Soalnya ini kan kartu resep dokternya ini aku samain dengan dengan minus yang lama. Soalnya mataku, aku nggak mau ketergantungan gitu. Jadi dia naiknya 1. Terakhir aku cek di optik kayak gitu. Jadi kalau lensa Essilor itu kita bakalan ini sih, mana sih cardnya, kita bakalan dapat cardnya. Dan di bawah sini itu ada keterangan optik yang menyediakan lensa Essilornya, dan kalian harus ngecek ke websitenya ada nggak sih nama optik ini. Kalau misalnya ada, berarti itu asli kayak gitu. Ini ya. Dan juga kita dapat kayak gini, pembersih buat ngelap kacamatanya kayak gini. Jadi kenapa aku suka banget sama Essilor, ini bukan endorse ya, ini berdasarkan pengalaman. Pertama karena semenjak aku pakai Essilor itu minus aku nggak nambah banyak gitu, nggak langsung nambah 3, nambah 4. Bayangin dari tahun 2013 sampai tahun 2020 Desember kemarin itu nambah 1. Karena emang lensanya sebagus itu menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman.
lensanya bagus, lensanya jernih, dan dia kayak menghadang menghadang, dia kayak menghadang biar sinar dari laptop, sinar dari HP itu nggak sampai masuk ke mata kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa tanyakan ke optiknya aja, bisa minta tolong dijelasin lensa Essilor itu kayak gimana. Jadi teman-teman, aku lupa di sini aku mau nambahin juga kalau lensa asli itu ada marking kristalnya, kalian bisa lihat sendiri tadi. Nah, ini fotonya ini. Jadi kayak gitu sih pengalaman aku memakai kacamata. Lensa yang aku andalin apa biar matanya gak cepat nambah minusnya. Dan di part selanjutnya aku bakalan bahas tentang soft lens, dimana awal mula aku pakai soft lens dan aku lebih suka soft lens atau kacamata sih sebenarnya. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bertanya juga, bisa tinggalkan komentar di bawah dan aku pasti bakalan balas. Dan ya aku sharing aja pengalaman aku gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena itu sangat mendukung saya, sangat memotivasi saya untuk tetap bikin konten-konten yang bermanfaat. Oke, see you on next video. Bye.